Oke, pada video pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah data manipulation language untuk 3 jenis perintah, yaitu insert, update, dan delete. Nah, database yang akan kita gunakan adalah database sistem informasi akademik yang ini. Nah, kebetulan saya sudah memiliki uh, uh, file SQL-nya yang nantinya bisa dieksekut. Jadi saya uh, import dulu file ini ya ke dalam MySQL-nya. Oke, melalui command prompt. Jadi pada video pembelajaran sebelumnya kan tidak lengkap kita buat database-nya. Jadi saat ini kita lengkapi dulu dengan mengimport file SQL yang sudah saya miliki. Oke, caranya kita create dulu, create database siak, misalnya namanya siak Undixa, ya. Kemudian kita masuk ke dalam siaknya, Undixa. Nah, kemudian kita panggil filenya. Jadi di mana letak filenya tinggal kalian posisikan. Jadi kalau di saya adanya di dokumen, kemudian saya panggil siak SQL, maka akan tereksekusi semua. Jadi kalau saya show tables, maka akan terlihat 8 tabel yang ada di sistem informasi akademik ini sudah ada di dalam database siak Undixa. Oke, nah kita akan coba menginputkan kemudian mengupdate dan mendelete ya. Jadi ada 3 perintah ini, insert, update, dan delete. Oke, kita gunakan misalnya tabel fakultas. Jadi saya cek dulu tabel fakultas ya, tabel fakultas. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat ada dua field ya, ID fakultas dan fakultas. Nah, kita mulai untuk melakukan insertion, tapi sebelumnya kita cek dulu di dalam tabel fakultas sudah ada data apa saja gitu ya. Nah, caranya dengan melakukan select bintang from fakultas gitu. Oke, maka terlihat ada 7 fakultas sudah ada di sini. Ya, nah sekarang kita akan tambahkan fakultas selanjutnya. Insert into fakultas. Kemudian kita masukkan fieldnya ID fakultas, koma fakultas, gitu ya. Kemudian values ya, values baru fieldnya. Nah kebetulan di sini tipe datanya itu adalah varchar dua-duanya. Oleh karena itu, karena bentuknya adalah string, maka kita harus menggunakan petik untuk datanya. Jadi 09 misalnya namanya adalah fakultas 08 ya. 08 fakultas kedokteran. Gitu. Ya. Insert, maka otomatis satu query affected. Kemudian kita cek select bintang from fakultas, maka akan terlihat data selanjutnya adalah 08 yaitu fakultas kedokteran. Nah, kita juga bisa menambahkan data lebih dari satu dalam satu komen gitu ya. Caranya adalah insert into fakultas ya. Kemudian ini ada ID fakultas, fakultas values gitu ya. Kemudian kita insert satu-satu. 09 misalnya fakultas komputasi itu misalnya. Ya. Kemudian kalau misalnya ada tambahan, maka kalian tinggal tambah seperti ini. 10 namanya misalnya fakultas pertanian misalnya gitu. Ya, kalau mau nambah lagi
tinggal tambah misalnya 11 fakultas apa misalnya nih, peternakan gitu misalnya gitu ya. Jadi ada 3 data yang kita masukkan di sini. Kemudian setelah oke kan, maka akan 3 row affected. Jadi kita cek lagi, select bintang from fakultas, maka akan ada tambahan 3 lagi, fakultas komputasi, pertanian, dan peternakan. Nah, itu insert. Nah, selanjutnya adalah update. Nah, untuk update, ya, jadi update itu untuk melakukan modifikasi. Jadi kalau ada kesalahan misalnya di sini, misalnya kesalahan nama gitu, atau misalnya kesalahan penginputan gitu, maka kalian bisa lakukan perubahan. Ya, misalnya saya contohkan apa ya, tabel dosen misalnya ya, tabel dosen. Jadi saya select, saya dash dulu ya dosennya biar kelihatan strukturnya. Gitu. Ada 3 field di sini. Kemudian kita cek ada data enggak, kita select from dosen, maka ada 4 data kebetulan di sini. Ya, nah misalnya ini kebetulan di sini misalnya Pak Windu kan sudah S3 gitu. Jadi namanya kan harusnya diupdate ini. Ya, tidak lagi sampai S2 Master of Science-nya, tetapi ada PhD-nya. Nah, oleh karena itu kita akan tambahkan data PhD di namanya Pak Windu. Caranya gimana? Caranya adalah update gitu, nama tabelnya. Jadi nama tabelnya adalah dosen. Kemudian set. Yang di set adalah nama dosennya. Sama dengan nama dosennya itu adalah Made Windu Antara Kesiman gitu ya. S.T M.Sc PhD. Ya, jadi ini namanya. Ya, kita udah set namanya. Kemudian, nah kalau misalnya hanya seperti ini saja gitu, maka yang diupdate adalah ke semua nama dosen gitu. Ya, padahal yang saya inginkan adalah hanya satu nama ini saja. Nah, oleh karena itu apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus menambahkan kondisi. Nah, kondisi paling aman gitu, yang paling unik adalah dengan mengkondisikan NIP dosennya. Jadi, yang diubah adalah nama dosen dengan NIP dosen ini gitu. Oleh karena itu, di sini kita gunakan where NIP dosen ya, sama dengan misalnya 1982 11 1 gitu ya. Nah, ini. Jadi dengan kondisi ini kemudian saya tambahkan maka satu row affected. Ya, sekarang kita cek select bintang from dosen, maka sudah ada tambahan PhD di namanya Pak Windu. Ya, nah kita juga bisa menambahkan atau mengubah lebih dari satu gitu ya. Kita bisa mengupdate data lebih dari satu. Misal di mata kuliah misalnya gitu. Ya, di mata kuliah. Coba kita dash mata kuliah. Ya. Nah, kalau di sini kan mata kuliah bisa lebih dari satu nih. Ya, ini kalau saya select semuanya ini data mata kuliah cukup banyak ya, jadi agak susah nanti melihatnya. Nah, cuman yang ingin saya sampaikan adalah ketika misalnya kalian ingin mengubah data mata kuliah gitu ya, misalnya saya select bintang from
mata kuliah, saya limit ya, limit 0,10 misalnya. Jadi datanya yang puluhan ya, sekitar 62 kalau nggak salah, itu saya limit jadi 10. Nah, ya, jadi ada 10 data yang ingin saya lihat. Nah, kalau misalnya kalian ingin melakukan perubahan, oh ternyata SKS-nya ini misalnya pendidikan agama, SKS-nya tidak 2, misalnya 3 gitu. Atau JS-nya misalnya JS-nya itu misalnya 5 gitu. Maka caranya adalah kalian lakukan seperti ini. Select, update mata kuliah, kemudian set. Nah, yang di set misalnya SKS sama dengan 3 gitu ya, koma gitu ya. Misalnya JS sama dengan 5 gitu. Koma misalnya bisa kurikulum sama dengan 2016 misalnya gitu. Ya, misalnya udah 3 ini yang diubah ya. Sudah 3 ini diubah, kemudian baru dikondisikan where AID mata kuliah sama dengan 12 TIK 1201. Oke, jadi kita akan mengubah data SKS, JS, dan kurikulum dari mata kuliah pendidikan agama. Ketika saya enter, maka row affected, saya select lagi yang tadi, ya, ini, maka agama sudah berubah, SKS-nya jadi 3, JS-nya jadi 5, kurikulumnya 2016, gitu. Itu untuk update. Oke, selanjutnya kita akan lakukan delete. Nah, untuk delete ya, misalnya saya gunakan balik lagi ke fakultas tadi ya. Fakultas. Ya, select bintang from fakultas. Oke, saya ingin menghapus nih. Menghapus peternakan karena peternakan belum ada misalnya gitu. Maka yang saya lakukan adalah dengan melakukan ini, delete from nama tabelnya, fakultas gitu ya. Nah, kemudian kondisinya gitu. Where ID fakultas sama dengan 11. Kalau saya hapus ini, maka otomatis yang 11 itu akan terhapus. Ya, jadi kalau saya select lagi nih, select from fakultas, maka fakultas peternakan akan hilang. Kalau kayak saya ingin menghapus 2 misalnya, saya ingin menghapus pertanian dan komputasi, maka caranya adalah delete from fakultas where. Nah, kondisinya ada 2 jadinya. ID fakultas sama dengan 10 or ya, ID fakultas sama dengan 09. Ya, jadi akan ada 2 yang hilang di sini. Jadi kalau saya select lagi, select bintang from fakultas, maka akan terlihat ada 2 yang hilang, 09 dan 10. Oke, sekian untuk materi DML, insert, update, dan delete.